Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Triraya Sugino dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil 2 judul PPT saya dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Judul PPT pertama saya yaitu membersihkan obat sesuai dengan program terapi gangguan kebutuhan oksigen akibat patologis kardiovaskular. Yang pertama, arti dari penyakit kardiovaskular adalah kondisi di mana terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Penyakit kardiovaskular termasuk kondisi kritis yang butuh penanganan segera. Pasalnya, jantung adalah organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung bermasalah, peredaran darah dalam tubuh bisa terganggu. Tanpa pertolongan medis yang sesuai, penyakit kardiovaskular bisa mengancam jiwa dan menyebabkan kematian. Penyebab penyakit jantung adalah kerusakan, penyumbatan, peradangan, maupun kelainan pada jantung, otot, maupun pembuluh darah di sekitarnya. Macam-macam patologi dan patofisiologi kardiologi. Angina pectoris stabil. Angina pectoris stabil adalah nyeri dada atau chest discomfort yang terjadi karena keadaan seperti olahraga atau stres emosional yang meningkatkan kebutuhan oksigen miokard. Penyakit jantung koroner, penyempitan atau blokade arteri yang mensuplai oksigen dan nutrisi ke jantung. Penyempitan itu dapat disebabkan aterosklerosis, yaitu akumulasi zat lemak pada bagian dalam arteri yang menyebabkan keterbatasan aliran darah ke jantung. Faktor resikonya yang tidak dapat dimodifikasi: usia, riwayat keluarga, riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya, jenis kelamin laki-laki. Yang dapat dimodifikasi: merokok, obesitas, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus. Komplikasi: stroke, infark miokard, aritmia. Prognosis tergantung beratnya penyakit. Bradiaritmia. Bradiaritmia atau bradikardia adalah laju denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Takiaritmia. Sinus takiaritmia didefinisikan sebagai peningkatan laju denyut sinus lebih dari 100 kali per menit. Penyebabnya pireksia, hipovolemia, atau anemia yang dapat berasal dari infeksi. Cardiac arrest. Cardiac arrest didefinisikan sebagai berhentinya fungsi mekanis jantung secara mendadak yang mungkin dapat reversibel dengan intervensi cepat, namun dapat menyebabkan kematian apabila tidak ada intervensi. Tata laksana pasien cardiac arrest: CPR, defibrilator, terapi obat, dan intubasi. Gagal jantung. Gagal jantung merupakan sindrom klinis yang terjadi karena abnormalitas struktur dan atau fungsi jantung yang diturunkan atau didapat sehingga mengganggu kemampuan pompa jantung. Penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung adalah gangguan dari katup jantung, yaitu jaringan yang mengatur aliran darah melalui bilik jantung. Macam-macam penyakitnya: stenosis mitral dan regurgitasi, dan aorta stenosis D. Judul PPT saya yang kedua adalah memberikan pendidikan kesehatan akibat patologi sistem kardiovaskular dan metabolik endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Penyebabnya, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon, pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Gejala gangguan sistem endokrin.
Pada penyakit diabetes, gejalanya adalah kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan, perubahan pada penglihatan, dan haus atau lapar yang berlebih. Pada penyakit akromegali, gejalanya adalah ukuran bibir, hidung atau lidah yang terlalu besar, perubahan struktur tulang muka, nyeri pada tubuh dan sendi, suara yang mendalam, kelelahan dan kelemahan, disfungsi seksual termasuk penurunan libido, dan sleep apnea. Pada penyakit Addison, gejalanya adalah depresi, diare, hiperpigmentasi pada kulit, hipoglikemia, nafsu makan rendah, tekanan darah rendah, periode menstruasi yang terlewat, ingin mengonsumsi darah, penurunan berat badan. Pada penyakit sindrom Cushing, gejalanya buffalo hump atau lemak di antara bahu seperti punuk, diskolorasi kulit seperti memar, merasa sangat haus, penipisan dan melemahnya tulang atau osteoporosis, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan mudah marah, dan perubahan mood. Pada penyakit Graves, gejalanya mata menonjol, kesulitan tidur, goiter atau pembesaran kelenjar tiroid, intoleransi terhadap panas, detak jantung yang tidak teratur, kulit yang tebal atau merah pada betis, tremor, dan penurunan berat badan. Pada penyakit Hashimoto's thyroiditis, gejalanya intoleransi terhadap dingin, konstipasi, rambut kering dan rontok, nyeri sendi dan otot, detak jantung yang melambat, pertambahan berat badan. Pada penyakit hipertiroidisme, gejalanya adalah diare, kesulitan tidur, kelelahan, goiter, detak jantung yang tepat atau takikardia, tremor, dan penurunan berat badan tanpa penyebab. Pada penyakit hipotiroidisme, gejalanya adalah sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, nyeri pada sendi dan otot, muka membengkak, dan kenaikan berat badan. Pada penyakit prolaktinoma, gejalanya adalah disfungsi ereksi, kemandulan, kehilangan libido, periode menstruasi yang terlewat, dan produksi ASI tanpa penyebab. Pengobatan dan efek samping. Apabila gejala gangguan sistem endokrin mulai mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki ketidakseimbangan hormon. Ini sering dilakukan melalui pemberian hormon sintesis. Pada kasus prolaktinoma atau ketika tumor non-kanker menyebabkan gejala, operasi atau terapi radiasi dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tidak jarang diagnosis dan perawatan penyebab gangguan endokrin dapat mengatasi gejala. Pencegahannya yaitu tetap menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan sehat, dan berolahraga. Sertakan yodium dalam diet, ini dapat membantu menyebabkan masalah tiroid. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.